المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام رباطا متينا بين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap Bapak Ibu, Abang, Mbak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita persembahkan kepada Allah di siang hari ini, di puasa yang kesekian ini, selain kalimat Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengijabah satu di antara sekian banyak doa-doa kami. Bapak Ibu, ada satu doa di antara sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan doa ini sudah mulai kita baca dari mulai awal bulan Rajab, bahkan Sya'ban, dan sampai bulan ini. Doa itu tidak lain adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini doa, Pak. Doa itu artinya adalah pujian-pujian diakhiri dengan permintaan. That's the real doa. Pujian, 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 baru permintaan. Coba kita lihat terjemahnya doa tadi. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab. Saat itu kita ada di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban, kita minta lagi. Wa Sya'bana, bahkan di bulan Sya'ban ya Allah, kalau bisa berkahin hidup kami, jangan cuma di Rajab, tapi di Sya'ban juga berkahkan kami. Nggak tanggung-tanggung 3 lapis kita minta doa, Pak. Wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, jangan cuma diberkahkan di bulan Rajab, jangan cuma diberkahkan di bulan Sya'ban. Satu ya Allah, sampaikan umur kami panjang umur menikmati bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Dan ini doa diijabah semua sama Allah. Walaupun banyak yang diberkahi di bulan Rajab, banyak yang menikmati bulan Sya'ban, bahkan beberapa sahabat saya dapat info di grup WhatsApp, malam pertama taraweh meninggal tuh, Pak. Belum sempat puasa. Lagi taraweh selesai, salam, meninggal, Pak. Walaupun sudah masuk bulan Ramadan, kan kalau bulan Islam dihitung dari fajar, Pak, ya. Dari maghrib. Jadi ini doa dahsyat, Pak. Udah kita dikasih kesempatan di bulan Rajab, kita melalui bulan Sya'ban, sekarang Allah ijabah kita menikmati puasa di bulan Ramadan. Emang ini doa, Allahumma barik lana fi Rajab, kalau saya lagi ngisi acara di sekolah-sekolah, Pak, atau di pengajian emak-emak lah di bulan Rajab dan Sya'ban, kan selalu saya bilang tuh, Bapak Ibu, adik-adik, yuk kita doa menjelang kita bulan Ramadan. Saya pandu tuh, Allahumma barik lana. Cuman kelanjutannya banyak yang salah nih, Pak. Fima razaqtana wa qina azab. Ngapa jadi makan, saya bilang. Emang kalau sudah Allahumma barik lana, Pak, ini identiknya udah lapar aja, Pak. Jadi inilah doa yang dahsyat. Ini tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak ada rangkaian dan untaian kalimat serta kata yang paling pantas
untuk kita sampaikan kepada seorang manusia yang paling manis lisannya, paling jujur perkataannya, paling amanah janji-janjinya. Itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau jujur, kita sama Rasul kan beda cuma sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Beda antara sedikit sama sedikit-sedikit. Dan subhanallah, cara terindah dalam hidup untuk menggapai keberkahan dunia akhirat tidak lain adalah berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah. Kan ini udah Allah spill. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita bingung, galau Pak, resah, sosok siapa yang paling pantas untuk kita suri tauladani dalam keseharian kita, ya tidak ada yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku yang ditulis oleh Michael H. Hart, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Pak. Beliau ini sang pengarang buku non-muslim. Bapaknya Amerika, turunan Yahudi, ibunya Nasrani, turunan Inggris. Non-muslim, Pak. Jadi beliau sedang menempatkan 100 tokoh pemimpin dunia. Ini bukunya udah rare sekarang, udah antik Pak, udah jarang ini buku. Kalau dulu saya nyarinya masih ada di Kuitang tuh. Tahu Kuitang masih ada nggak tuh Pak ya? Udah nggak ada ya? Nyari di online dapat fotokopian, bacanya ribet Pak. Udah hurufnya kabur-kabur, mentok kehilangan garis lah gitu. Udah nggak ada. Jadi beliau mencoba mengobservasi 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Di antaranya ada Napoleon Bonaparte, The Lion of Europe. Di antaranya ada Mahatma Gandhi, pemimpin tokoh spiritual India. Ada Bunda Teresa, ada Hitler, pemimpin Nazi. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Diobservasi, disurvei, dikaji Pak. Itu selama 17 tahun Pak. Jadi buat nulis buku ini nggak sembarangan Pak. 17 tahun, detail. Ya one by one lah, satu-satu detail. Ternyata kesimpulannya, konklusinya adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang penulis tempatkan best of the best, number one, ranking 1 melalui data by data, objektif, rasional. Tidak lain adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang penulis sampai disidang oleh jajaran akademisi. Kenapa sampai Muhammad? Dia by data Pak. Bukan hanya sekedar apa-apa, dia non-muslim. Dia observasi. Subhanallah, semua terperangah saat itu. Justru informasi yang saya baca, waktu ada Al-Ma'rad Ad-Dauli, pameran buku tahunan di Mesir itu, saya baca satu buku. Ternyata subhanallah, di antara yang mengadili beliau tentang buku ini, 7 orang saat itu bersahadat Pak. Karena sudah tidak bisa ditepis lagi datanya. Di antara yang hebat adalah Rasulullah ini ternyata pemimpin di antara sekian banyak pemimpinnya yang hidupnya paling sehat. Pola hidup, gaya hidup paling sehat. Ini dari satu kisi dulu, kisi kesehatan. Paling sehat Pak. Masya Allah. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal dicatat, Rasulullah itu kenapa sehat? 63 tahun sakit hanya 2 kali Pak. Bayangkan, 63 tahun sakit hanya 2 kali. Saking sehatnya. Kita Pak, jangan kepala 6 Pak. Zaman sekarang Pak, masuk umur kepala 3, asam urat sembuh, kolesterol kambuh tuh Pak. Aduh, penyakit zaman sekarang Pak. Rasulullah sehat. Salah satu yang hebat apa? Ringan sih, tapi sangat menentukan pola hidup keseharian. Rasulullah itu sarapannya 3-7 butir kurma. Selesai Pak. Minumnya air putih campur dengan madu. Udah Pak. Jadi tidak membebani anggota tubuh, sistem pencernaan dengan beban yang berat.
Nah inilah yang akhirnya dicontoh oleh para artis di Hollywood, di Indonesia. Ada istilah food combining tuh Pak. Jadi kalau kita lihat artis Pak, mereka nggak makan nasi tuh Pak pagi-pagi, nggak berat. Cuman sarapannya pakai jus Pak. Nah kita yang setelan perut kampung nih Pak. Kira-kira sarapan pagi kita apa nih Pak? Udah nasi uduknya munjung. Di Black itu tempe oreknya banyak banget nih. Wajar jam 8 pun kita udah begah Pak. Ngerasain ya. Udah kenyang di kantor ya Allah ngantuk gitu kan. Pola sarapan. Bayangin itu tiap hari Pak. Tiap hari. Rasulullah tuh sehat. Masya Allah. Rasulullah dari cara minum yang tidak pernah berdiri, duduk. Sehingga ginjal Rasulullah itu sehat. Rasulullah kenapa sunnahnya dengan tangan. Dan lain sebagainya. Dan ini yang paling hebat. Dan ternyata, kita mulai masuk. Salah satu hal yang membuat Michael H. Hart memutuskan Rasulullah ini adalah best of the best leader in all over the world. Di seluruh penjuru dunia, salah satunya sistem puasa yang diwajibkan oleh agama Islam. Yang dalam ayatnya jelas, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata Pak, puasa itu sudah banyak dilakukan bukan oleh orang-orang Islam saja. Orang Majusi di zaman Rasulullah yang tinggal satu tempat di kota Madinah berdampingan dengan Rasulullah sudah punya tradisi puasa. Mereka menyembahnya api. Orang Nasrani juga punya tradisi puasa. Nah saat itu diwajibkanlah berpuasa 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah dengan durasi yang hebat. Jadi Pak, kenapa kita puasa? Ada proses detoksifikasi Pak. Pembuangan zat beracun. Nah ini dokter lah bidangnya. Detoksifikasi itu keluar racun. Kenapa racun? Kita kan kayak sarapan tadi Pak. Apa aja kita embat Pak. Pagi. Siang lebih jadi lagi Pak. Siang masih oke lah. Ini yang malam yang paling berat Pak. 9:30 toprak lewat. Ntar 11:30 nasi goreng tek-tek. Ini ngapa jadi lapar kita ya? Malam dihajar terus Pak. Tidur dalam keadaan begah kalau kata orang Betawi. Penyakit. Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW begitu dahsyat cara hidup beliau. Maka racun-racun di dinding lambung, dinding usus Pak, itu nempel semua Pak. Kan biang penyakit itu kan dari usus tuh Pak. Dia berkerak. Nanti pengaruhnya ke peredaran darah. Ini ilmu kedokteran lah, saya nggak banyak paham. Tapi yang pasti penyakit di mana-mana tuh Pak. Saya kemarin ada acara safari dakwah galang donasi Palestina di daerah Muko-Muko, Bengkulu Pak. Ada anak kecil mau sedekah Palestina, Ustadz saya sedekah Palestina. Sama siapa dek? Sama ayah saya. Bapak maju sekalian sini Pak, di foto saya kasih piagam. Gak usah Pak, anak saya aja, kayaknya ada yang mau diceritain. Saya tanya, umur berapa dek? Umur baru 15 Ustadz. Ya SMP berarti ya, SMP atau SMA. Apa doanya donasi untuk Palestina, sedekah? Doain Ustadz penyakit saya sembuh. Kena sakit apa? Diabetes Pak. Gula darahnya tinggi sampai 500. Masih muda loh. Terus saya tanya, emang kebiasaannya apa Pak? Saya tanya ke Bapak. Jadi Ustadz ini setiap makan dia belum bisa hilang hausnya kalau belum beli minum salah satu produk teh buatan. Jadi mau ditimpa air putih nggak bakal hilang Ustadz hausnya sampai nangis-nangis dia. Jadi harus minum yang dingin dan tadi saya nggak sebut merek lah ya, dalam kemasan botol teh. Ya tinggal gabungin aja namanya Pak, gitu kan. Cuman dibulak-balik aja. Jadi kalau belum minum itu Pak, teh dalam kemasan botol itu Pak, belum bisa minum, kena. Ya Allah, saya bilang dahsyat cara hidup baginda Rasulullah SAW. Akhirnya kita puasa. Cuma dengan puasa, sekali lagi, cuma dengan puasa, racun itu bisa hilang dan menguap Pak. Makanya kata Rasulullah, orang yang puasa pasti bau mulut. Ya namanya sampah Pak. Dibuang, wanginya ngebreng Pak.
Saya tinggal kan di daerah Cibubur, Pak. Sering lewat tuh truk arah Bantar Gebang, Pak. Bapak kalau yang ke Cibubur apa? Jangan ngambil atau ngetep itu paling kanan, Pak. Itu baunya seger, Pak. Mantap itu, Pak. Buah kaca karena emang itu treknya truk sampah, Pak. Itu mantap. Itu sampah bau, Pak. Makanya orang yang puasa itu pasti ketika bicara mulutnya bau, Pak. Sampah yang keluar, Pak. Apalagi yang emang rutin makan jengkol gitu, Pak. Ya, waduh, mantap banget udah tuh. Karena sampah keluar dia bau. Tapi kata Rasulullah, baunya orang yang berpuasa mulutnya kan diganti dengan wangi apa? Kasturi. Lebih wangi dari parfum condet, Pak. Kasturi mantap. Cuman jangan mikir begini, oh kalau gitu Pak Ustadz, logikanya begini Pak Ustadz, makin bau, makin wangi kasturinya. Gak sikat gigi sebulan Pak. Nggak asal ngomong lawan bicara modar. Jadi itulah hebatnya puasa. Nah ini hebatnya lagi Pak, sistem puasa Pak. Dan itu tidak bisa dihilangkan secara total sampah yang ada di dalam usus, yang nempel di dinding sistem pencernaan. Tidak bisa hilang secara maksimal kalau belum lebih dari 25 hari Pak. Ini penelitian Pak. Jadi kalau pembuangannya harus maksimal, nggak bisa sehari 2 hari. Minimal 25 hari. Dengan waktu yang ketika diukur, itulah waktu yang paling tepat dalam sehari untuk membuang sisa-sisa racun di dalam anggota tubuh. Puasa kita berapa hari Pak? Kurang lebih 30. Udah lebih Pak. Udah mantep itu. Cuman, ini Pak. Kata dokter, puasa yang hebat. Puasanya udah hebat kita. Udah mantep Pak. Udah keren lah puasa kita. Ini kan masa-masa kritisnya udah lewat. Ini udah hari keberapa nih Bang sekarang? Hari kelima ya. Kan masa kritis puasa tuh hari ketiga tuh Pak. Masa bener-bener ubun-ubun kita ngebul tuh Pak. Ini 3 hari masa-masa kritis. Gak boleh kita ke dapur. Saking laparnya Pak. Itu ngelihat kecoa kayak lihat korma tuh Pak. Itu 3 hari kritis itu Pak. Kalau kita lewat depan warung Madura tuh Pak. Itu lihat gas 3 kilo tuh Pak. Kita sangkain melon tuh Pak. Waduh ijo-ijo nih gitu kan. Ini udah lewat. Dan ternyata subhanallah, ini dahsyat. Itulah kenapa Michael Ejhat sampai menulis tidak bisa dipungkiri sudah. Rasulullah ini betul-betul utusan Allah. Malah konon Michael Ejhat ini intinya secara tersirat dia sudah lock in. Sudah masuk mualaf tapi diam-diam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa puasa itu dahsyat ya. Sampai ada proses kesehatan di situ, ada detoksifikasi dan lain sebagainya. Ini pertanda bahwa memang puasa itu betul-betul membuat kita bertakwa, tidak hanya secara spiritual, tapi juga secara tubuh akan sehat. Cuma repotnya, kalau kata dokter, bahkan kata para ulama, puasanya udah bagus. Cuman pas buka puasanya itu, yang udah cakep hilang gitu Pak. Kita udah nahan lapar, waduh mantep gitu ya. Itu cuman pas buka kan gini Pak. Perut itu kan kalau udah kosong bagus Pak. Dia kebuang udah zat sampahnya. Makanya ada istilah takjil. Takjil itu menyegerakan. Buka puasa dengan yang santai dulu supaya ini nggak kaget Pak. Ya kayak mobil lah, baru Bapak nyalain mobil langsung digeber 140 Pak. Mobil juga puyeng Pak. Kan panasin dulu harusnya ya. Kalau yang konvensional lah. Sekarang mungkin enggak. Tapi minimal Bapak deh baru bangun tidur Pak. Kan nyawa belum nyatu tuh Pak. Kan viral di TikTok tuh. Kasihan banget emang tuh teman-teman biadab. Teman baru bangun disuruh langsung dibonceng naik motor Pak. Lagi tidur, diangkut naik motor. Dia gelagapan mau dibawa kemana. Belum nyatu nyawanya. Orang puasa Pak sebenarnya harus dengan takjil Pak, dengan yang manis air putih santai dulu ya, ya bakwan tipis-tipis lah gitu kan, sholat dulu maghrib tenang Pak, kan kita kagak Pak, baru beduk aja tuh, masya Allah air udah 2 gelas, hayya ala sholah, kolak sama biji salak udah 4 tuh Pak, bagaimana nggak begah Pak,
Akhirnya Bapak ngerasain sholat maghrib enak nggak? Nguap mulu Pak. Kenapa? Karena kaget. Kan ada tahapan-tahapannya. Nah itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau mau sehat, dari cara bukanya kita atur. Emang Ustadz udah bisa? Waduh, saya kemarin aja hilap. Hilap juga Pak, sama. Tapi memang itu godaan. Makanya berbicara tentang Islam dan puasa bukan hanya sekedar masalah tadarus, i'tikaf, bukan hanya sekedar masalah sedekah, tapi lebih kepada masalah bagaimana ternyata sisi kesehatannya pun kita perhatikan gitu, Pak. Baik, ini sisi kesehatan, Pak. Ini waktunya berapa menit lagi, Pak? 10 lah ya. Oke, 10 setengah lah ya. Oke, sekarang amalan apa, Pak? Nah, kita masuk nih. Tadi kesehatannya udah. Amalan apa yang membuat kita sampai pada ultimate goal, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kan puasa itu, kalau puasanya orang awam Pak, itu dia cuma nahan lapar, aus, sama syahwat. Maka ada hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama aus. Udah. Yang kedua, lebih hebat levelnya. Dia bisa menjaga, dia memuasakan anggota tubuhnya. Matanya dia jaga tuh Pak. Yang biasanya mungkin kalau nggak Ramadan kan suka scroll TikTok tuh Pak. Kita kan astagfirullahaladzim. Tapi dideketin Pak. Kan ada yang begitu. Tapi ini dia jaga. Dia baca Quran gitu kan. Lewat handphone. Halataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah. Notifikasi TikTok masuk ring dibuka juga sama dia. Jadi sebaik-baiknya bacaan Al-Qur'an ya lewat mushaf Pak di bulan Ramadan Pak. Pahalanya dahsyat. Ini kalau bahas mushaf sendiri ntar panjang nih. Kita cuma bahas yang kedua tadi. Dia jaga anggota tubuh ikut puasa. Mulutnya dia jauhi gibah dan fitnah. Tatap matanya dia jauhi dari maksiat. Yang paling tinggi itu orang yang puasa ikut menjaga hati, Pak. Nah, ini yang mau coba kita bahas ya. Baik, apa saja amalan di bulan Ramadan yang sebaiknya bahkan seharusnya, Pak, bisa kita lakukan. Pertama, silman kotoaka. Ini bulan kesempatan Bapak buat nyambung silaturahim yang selama ini benar-benar keputus. Entah gara-gara karir, entah gara-gara berantem urusan uang, gara-gara rumah tangga, mantu sama mertua, suami istri, orang tua sama anak. Bapak Ibu, yang paling tahu kita berantem sama siapa kan bukan orang lain ya. Yang paling tahu diri sendiri. Udah tanya diri masing-masing dah. Ya Allah, gue sama mertua udah 2 tahun gak akur nih. Ini kesempatan nih Pak, bulan Ramadan. Atau sama teman sekantor. Benci banget. Ustadz, saya sama teman saya Ustadz. Udah gak mau lihat wajahnya lagi Ustadz. Saya gak sudi. Saya udah 4 Ustadz. Tahu 4 Pak. 4 tuh di atasnya gedek. Nah, di bawahnya lagi kesel. Kesel, gedek, 4. Udah paling kesel Pak. Saya gak mau lihat lagi wajahnya Pak Ustadz. Jangan bawa-bawa dia depan saya. Dunia akhirat saya gak mau lihat mukanya. Kalau Ustadz ketemu dia, salam dari saya buat dia. Bilang, sampai ketemu di padang mahsyar. Wih, berat kejauhan. Mending di padang panjang, Pak. Deketan kan. Ustadz, saya sama model begitu, Ustadz. Udah bangetan benci saya, Pak Ustadz. Beneran dah. Gak bisa saya lihat wajahnya. Kalau dia lewat jalan gede, saya bela-belain saya lewat jalan kecil, Pak Ustadz. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan, Pak Ustadz. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali, Pak Ustadz. Dia pinggir kali, saya bela-belain nyebur kali nggak apa-apa Pak Ustaz. Pak mau kemana hidup dalam kebencian? Kata Allah, fa'aina tazhabun. Wahai manusia mau kemana hidup membawa benci? Tidak ada yang kita bawa pulang kepada Allah oleh-oleh terindah di saat kita wafat kecuali satu. Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang dengan hati yang bersih. Pak. Saya iri dengki ada Pak. Oh, 2 orang berselisih. Kalau nyari mana yang salah, mana yang benar, saya yakin gak pernah ada yang mau ngalah. Betul gak Pak? Sekali lagi ya, 2 orang berselisih. Kalau nyari mana yang salah, mana yang benar, pasti gak ada yang mau ngalah.
Terus yang paling hebat yang mana? Kata Rasulullah, alladzi yabda'u bisalam, yang datang duluan ngucapin salam, minta maaf lepas dia salah atau benar. Maka kata Rasul, surga dan berkah bagi orang ini. Nyambung silaturahim. Berat nggak? Berat. Maka hadiahnya surga. Nah kalau ringan hadiahnya jam dinding, Mak. Kipas angin, mesin cuci, kayak door prize. Karena ini berat, maka hadiahnya surga, ngemain-main. Oh Pak, nyambungin silaturahim itu berat Pak. Bener, gengsi kita Pak. Lagi saya nih orang Betawi. Oh Betawi, jangan kata kalah, seri aja ogah. Tuh Betawi Pak. Kalah, jangan kata kalah, seri gue gak mau. Harus menang. Ya Allah Pak, tapi sampai kapan? Saya pernah sama-sama orang Betawi saya Pak. Saya Betawi Perumpung. Ini Betawi Tanjung Lengkong. Otista, sama-sama sengke. Sama-sama tekak keras kepala Pak. Gara-gara fulus, gara-gara berteman, akhirnya kita nggak takut-takutan. Setahun Pak. Sampai ke bawah ngimpi. Sampai saya bilang dalam hati, ya Allah ini kalau bukan gue yang mulai nggak bakal nemu nih kita. Saya bela-belain Pak ke rumahnya. Saya udah muka, saya udah taruh mana dah, bodo amat dah. Saya nggak pakai muka kali udah tuh. Udah nggak ada gengsi. Saya datengin. Saya ingat kata Rasul, datangi orang yang kita benci dengan bawa hadiah, tahadu, tahabu. Salah satu yang melunakkan hati yang keras itu ya hadiah dan doa. Saya bawa Pak, alhamdulillah tuh. Martabak bawa saya. Saya tenteng dah satu kresek gitu ya. Namanya Betawi Pak, di rumahnya dia lagi nonton TV, tangannya begini Pak, kaki di atas. Lihat saya datang, ngapain lo kemari? Gue nggak redo lihat muka lo lagi. Wah, udah keluar Pak. Saya samperin, ya Allah maafin kalau yang nggak ada. Pokoknya kita udah hitung-hitungan di hari akhirat aja. Dia ngelihat dong, saya buat tentengan, saya taruh di meja. Lunak Pak. Lu jangan gitu dong, katanya. Yang tadinya keras langsung turun. Itu biasa Pak. Itu fase yang harus kita lalui supaya dapat berkah. Kalau Bapak berat hati sampai kapan Pak? Jangan-jangan tadi yaumil hisab kita baru dihisab. Jangan-jangan benci dan dengki itu yang bikin kita susah sakaratul maut. Jangan-jangan benci, dengki, dendam, kesumat yang bikin pahala sholat kita hilang. Menguap, zakat, umroh, haji, semua sia-sia. Gara-gara satu, iri dengki Pak. Oh, udah sampai sekarang saya sama teman saya udah akur lagi. Yang pertama itu Pak, sambung silaturahim. Yang kedua, ini amalan kalau Bapak berani di bulan Ramadan hebat. Waqtiman haramak, baik sama orang yang nggak pernah baik sama kita. Berat ya. Baik sama orang baik biasa, baik sama orang pelit. Ini luar biasa. Bayangin, baik sama orang pelit. Kita orang pelit kan gedek banget Pak. Kalau bisa bagaimana kita lebih pelit dari dia. Makanya Pak nyampe rumah, ntar Bapak ambil kertas, pakai pulpen, catat siapa yang pelit tuh Pak. 1, 2. Besok bawain tuh makanan yang tadi Rasul bilang ya. Martabak, 2 dus. Sama biskuit kongguan Pak. Tapi kalau bisa yang benar-benar dalamnya biskuit Pak. Jangan di kalengnya doang pas dibuka rengginang. Bawain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang pelit buka pintu dong. Waalaikumsalam. Bu ada hadiah. Bu begini Bu. Ibu kan pelit. Nggak usah diomongin. Itu namanya kita julid kalau begitu. Ini dahsyat. Yang ketiga. Ini berat lagi nih Pak. Wa'fu amman zalamak. Udah suruh nyambung silaturahim, gengsi bikin berat. Udah disuruh baik sama orang pelit, kata Rasul yang ketiga. Wa'fu amman zalamak. Maafkan orang-orang yang menzolimi kita. Masya Allah Pak. Memaafkan itu ternyata mudah. Yang paling berat, melupakan. Sekali lagi, memaafkan termasuk mudah. Yang susah, melupakan. Banyak orang yang memaafkan tapi hatinya belum melupakan. Memaafkannya hanya di lisan tapi dia belum memaafkan. Inilah 3 amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Silahkan fastabiqul khairat Pak. Berlomba-lomba Pak ya. Sambungin silaturahim. Kata Allah fa inna tadhhabun. Mau kemana hidup bela-belain gengsi? Mau kemana hidup bela-belain iri dengki? Semalam saya ada acara di BUMN, ada yang tanya, Ustadz, saya mau tanya, tiap hari saya ketemu sama teman saya di kantor, namanya di kantor kan kita nggak bisa request, itu lagi, setiap ketemu benci saya makin numbuh Ustadz.
Itu bagaimana caranya? Ya udah banyakin sedekah dah saya bilang. Karena dengan sedekah kita banyak didoain orang. Bisa jadi selama ini kita kebangetan pede sama doa sendiri. Tuh, Pak. Kita kan kalau mau didoain orang senengin orang dulu dong. Senengin dengan orang ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah sedekah dah. Abang ada yang ngasih uang nih, atasan ngasih uang ke kita. Itu atasan kita sumpahin apa kita doain? Lah doain. Nggak ada atasan ngasih bonus, ya Allah Pak, mudah-mudahan Bapak sambar geledek Pak. Nggak ada. Didoain biar sehat Bapak, panjang umur. Kita perlu banyak doa orang Pak. Lewat apa? Lewat sedekah. Bisa jadi badan kita sakit, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ya tadi, belum banyak doa yang diijabah sama Allah. Maaf Pak, terakhir kita nggak pernah tahu doa dari mulut siapa yang Allah ijabah. Jangan-jangan bukan dari mulut ustadz, bukan dari mulut kiai, jangan-jangan dari mulut tukang parkir, jangan-jangan dari mulut tukang pungut sampah yang casingnya doang seolah-olah dia brekele amburadul. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata puasa sunnahnya lebih rajin. Kita nggak tahu dia ahli sepertiga malam. Kan Allah udah nyampein, hamba-hamba yang aku cintai nggak bisa dilihat dari casing Pak. Apa baju koko ukuran orang soleh? Belum tentu. Yang pakai baju koko belum tentu soleh. Baju koko aslinya dari Cina lagi. Baju koko temennya baju cicih Pak. Dulu kokonya laku, cicinya bangkrut kan itu Pak. Apa ukuran soleh dari sorban? Enggak Pak. Semua orang pakai sorban sekarang, kiai pakai sorban, vokalis band pakai sorban. Ini yang parah sekarang pemburu hantu pakai sorban Pak. Itu udah samar-samar nih, mana kiai, mana pemburu hantu gitu kan. Mana dililit udang-udang lebih gede dari ban Vespa pemburu hantu. Susah ada bedanya udah sekarang zaman sekarang nih. Makanya subhanallah Pak, kita banyakin sedekah aja dah ya. Kita perlu banyak didoain orang lain, benar gitu Pak. Kita nih nggak punya apa-apa Pak. Yang kita makan kita keluarin, yang kita pakai kita tanggalin, harta kita mana yang sesungguhnya? Yang kita sedekahin. Mau 2.000 kayak sehari, yang penting kan istiqomah. Jangan sedekah, Ustadz, saya pulang dengerin ceramah nintar Ustadz, 5 juta saya sedekah. Tapi saya nggak sedekah lagi Pak Ustadz, rapelan itu ya. Sampai mati. Lah jangan. Yang Allah mau lihat itu sedekah harian, biar kata 2.000 tapi istiqomah sampai mati. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin terkait hal tersebut, alhamdulillah saya tadi sudah izin dengan panitia. Insya Allah saya di bulan April pertengahan Pak, saya akan umroh bareng keluarga, berlebaran di sana, istri dan anak-anak. Pulangnya saya mau mampir ke Jordan Pak. Itu tanggal 6 saya ke Jordan, karena di Amman, di Jordan itu ada camp-camp penampungan warga Gaza. Jadi saya sudah 2 tahun ini, alhamdulillah kami muter keliling Sabang sampai Merauke, sudah terkumpul donasi-donasi terbaik melalui yayasan saya. Namanya Darul Azkia, ada 2, dan Radar Rumah Dai Internasional. Ini sudah terkumpul ratusan juta. Kalau saya maunya langsung saya yang ngasih, supaya tidak ada dusta di antara kita. Kan berapa kali kejadian, banyak yang nitipin, mungkin, niat sih nggak ada. Tapi karena ada kesempatan akhirnya berubah niatnya. Itu yang kita khawatirkan Pak. Kalau niat mah semua juga lurus. Ya lagi nggak ada duitnya mah niat. Berubah dah, geser dikit. Nah itu yang repot Pak. Jadi langsung saya yang nitipin, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, setiap safari dakwah ini kami juga bekerja sama dengan satu produk air yang sudah dibacakan Al-Quran, namanya air Izaura. Itu dulu yang bikin airnya Ustadz Arifin Ilham Azikro. Ini air sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Nah lewat sedekah air itu sebagian juga didonasikan untuk Palestina. Jadi ada 2 cara, ada yang boleh tunai, ada yang komitmen dan lain sebagainya. Izin ayahandaku, kakak-kakakku, mbak, kiranya nanti abang sambil balik ke kantor mau ikut sedekah atau mau nitipin Palestina melalui saya, bisa melalui sedekah air yang sudah kami siapkan di pintu keluar. Berapa Ustadz nilai sedekah airnya? 1 botolnya hanya 20.000 Pak. Jadi Bapak dengan bersedekah air itu sudah bantu Palestina, sudah bantu Palestina. Kemasannya menarik, bagus, ini air alkalin dengan pH tinggi Pak. Insya Allah saya juga konsumsi ini
cocok untuk yang habis operasi, recovery, apalagi yang buat buka puasa gitu Pak. Mak-mak yang mau jadi investmis boleh tuh masukin ke botol, ada spraynya kan semprotannya ya. Ntar kena matahari siang-siang lagi puasa seger dah, mangap dikit dah, batal udah puasanya kan ya. Artinya buat obat luka juga bisa dikompres, yang obat gigi bisa dikumur-kumur, multifungsi bisa buat semua umur termasuk bayi. Sekali lagi nama airnya Izaura. Dengan Bapak nanti kalau keluar ikut bersedekah air 20 ribu per botol sudah ikut Palestina. Nanti ada informasi rekening donasi. Mana tahu Bapak Ibu melalui saya dan tim ada yang mau ikut nitipin rezeki buat di Palestina. Nanti secara berkala untuk donatur akan kami report supaya tidak ada dusta di antara kita. Baik, izin seperti itu saja. Mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki, kita bisa membahagiakan saudara kita termasuk yang ada di Palestina. Doakan saya, istri dan anak sehat, bisa langsung menyampaikan titipan seluruh jamaah dan masyarakat Indonesia di pertengahan bulan April nanti di Amman, Jordan, di kamp-kamp penampungan warga Gaza. Terima kasih, kita tutup dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita akhiri dengan aminkan doa. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syifa'il Fatihah. Ya Rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Kita doakan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah sehat walafiatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya. Yang sudah wafat orang tua kita, semoga Allah ampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, dilapangkan kubur, dimudahkan perjalanan akhiratnya, dipertemukan dengan orang-orang tercinta di surganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.